selektif di dalam menentukan gaya hidupnya. Gaya hidup sangat erat hubungannya dengan passion, karena adanya passion akan menunjang penampilan seseorang agar lebih menarik dan menjadi tren. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Siva Alfian Mara dan rekan saya Sekarsari. Tujuan kami di sini ingin mewawancarai bisnis Ayunda Fashion. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan ownernya, Mbak Elda. Selamat siang, Mbak Elda. Ya, selamat siang. Bisa jelaskan bagaimana profil Ayunda Fashion? Oh boleh. Ayunda Fashion itu saya bergerak di bidang fashion ya. Fashion untuk wanita, anak-anak, sebagian juga ada pria, tapi lebih difokuskan ke fashion wanita gitu. Kalau untuk awal mula berdirinya, sebenarnya sih awalnya sih iseng-isengan aja. Dulu sih saya sempat kerja, terus hamil anak kedua, itu kan kita cuti ya, dapat cuti 3 bulan. Nah, saat stay di rumah tuh kan biasanya full aktivitas, ini kan santai, jadi ngapain nih gitu. Nah, saat itu saya mulai deh cari-cari, mau jual baju aja. Kebetulan dari silsilah keluarga kita rata-rata semuanya itu pedagang baju. Dari mulai nenek, orang tua semuanya pada pedagang baju. Jadi dari situ waktu saya santai nih di rumah, mulai aja tuh nyetok sedikit lah. Waktu itu cuma 10 pieces saya stok baju. Kalau nggak salah itu di bulan Juni 2022 apa? Begitulah. Ya 2021. Di bulan Juni itu. Nah, sebelumnya sih belum di sini ya, belum ada tempatnya. Saya bukanya home store gitu di rumah. Kalau untuk sekarang sih bisnis fashion itu nggak usah ada tempat atau apa. Bisnis fashion itu sudah bisa jalan. Soalnya kan sekarang ada bisnis online itu. Seperti itu sih. Lalu sejak kapan bisnis Ayunda Fashion ini berjalan? Nah, berarti yang tadi ya, kembali yang tadi di 28 Juni saat saya 28 Juni ya. Di saat itu saya mulai iseng-iseng sih awalnya stok sedikit. Ternyata pas ini ada pandemi kayak gini, saya kan awalnya kerja. Terus perusahaannya sudah mulai goyang, dipindah-pindah kan sebagian cabang tutup. Dan akhirnya saya mutusin untuk resign, fokus ke baby ya. Nah di situ baru saya fokus buat jualan di sini gitu, jualan bisnis fashion ini, mulai fokus, mulai stok banyak, mulai rekrut reseller, mulai promosi seperti itu. Lalu bisnis ini bertepatannya di daerah mana? Untuk alamatnya ini di Desa Gombong ya. Dusunnya Dusun Gombong, Desa Gombong Sari, RT 1 RW 1, Kecamatannya Rawamerta, Kabupaten Karawang. Gitu. Berarti dari keluarga itu ngedukung ya kalau misalnya Teteh itu terjun ke bidang fashion gitu, karena emang dari keturunan dari nenek, dari ibu itu semuanya jualan baju, jadi Teteh juga semangat nih untuk berjualan gitu. Iya betul. Keluarga sih dukung ya. Gimana sih kalau misalkan udah ibu rumah tangga, kalau misalkan kita bisnis sambil ngurus rumah kan enak ya, anak suami keurus. Beda waktu sebelumnya kan saya kerja gitu, jadi nggak terlalu fokus ke keluarga. Kasian kan sekarang baby udah ada 2, jadi di sinilah udah nyaman lah gitu istilahnya ya. Suami juga ngedukung ya Teh? Suami ngedukung juga, suka bantu-bantu juga gitu. Apa yang membuat Anda terinspirasi buat jualan jadi Ayunda Fashion kayak gini? Jualan fashion fashion kayak gini. Pertama kan memang dari silsilah keluarga sebelumnya kan mereka pada jualan fashion ya, baju. Terus saya juga tahu kalau misalkan bisnis fashion itu nggak ada matinya, terus benar. Berkembang itu, kalau dunia fashion itu terus berkembang. Contohnya nih sekarang kan lagi ramai banget daster daster. Saya juga bingung, daster dari dulu daster, tapi orang-orang tuh nggak ada bosennya, tetap terus repeat order daster gitu. Seperti itu sih. Jadi memang kalau dunia fashion nggak ada matinya, setiap tahun pasti ada nih. Misalkan tahun ini lagi rame apa nih, daster, bahan rayon. Sekarang lagi rame yang crinkle sama uragiri. Nanti tahun depan apa. Jadi memang nggak ada matinya gitu kalau untuk dunia fashion. Buat kenaikan dan penurunan dalam bisnis fashion ini bagaimana, misalkan
berkembangnya gitu, bagaimana nanti ada juga penurunannya, itu cara mengatasinya tuh kayak gimana? Iya sih, memang ada ya. Apalagi lagi pandemi kayak gini, namanya bisnis juga kadang kita naik turun. Misalkan kan di bulan ini lagi rame banget nih, misalkan kalau misalkan di kampung itu kalau lagi panen, kalau ada lagi lebaran, hari raya itu, kalau bisnis fashion itu lagi panen-panennya, Iya, lagi rame banjir gitu ya, lagi banjir orderan. Nah, kalau misalkan lagi nih pandemi ini lagi naik lagi nih sekarang Omikron, kadang ke bisnis juga kita mempengaruhi. Kadang kan orang mereka harusnya beli baju, jadi belinya ke obat, ke multivitamin kayak gitu kan ya. Jadi agak menurun juga. Nah, paling antisipasinya saya jual baju-bajunya yang harganya lebih murah gitu kan ya. Kemarin-kemarin kan standar saya misalkan jual daster yang harga 60, 70, 80-an. Kemarin nih saat pandemi kayak gini, saya jual daster gimana ya? Misalkan kayak gini nih, yang harganya 35 ribuan. Boleh gitu. dilihatin teh? Boleh. Ini kan motifnya juga harus ikutin perkembangan zaman. Ini kan motifnya Vanessa ya. Tahu kan? Iya. Ini kan motifnya Vanessa. Motif Vanessa nih yang kayak gini. Jadi harus ngikutin zaman Boleh juga. dilihatin teh? Boleh. Nah, ini saya jual 35.000. Soalnya kan lagi ini nih sekarang Lagi nih. booming. Pertama lagi booming, terus kan lagi pandemi biasanya kan Lebih ininya ke yang lebih murah. yang lebih murah-murah dulu gitu. Apalagi sekarang harga minyak lagi naik ya teh ya, semua Iya. bahan pokok itu naik gitu. Paling kayak gitu solusinya. Terus ya posting sih jangan nyampe ini sih, kalau misalkan lagi sepi order juga tetap aja posting. Saya juga kadang kan sekarang cara jualan juga rekrut reseller. Kita juga buat ke reseller ada bonus bulanan gitu. Reseller yang penjualannya paling banyak per bulan saya kasih bonus nih, kasih reward apa. Jadi mereka kan semangat tuh ya, buat buat jualannya jualan, buat gitu. jualan. Paling seperti itu sih. Yang jelas setiap hari kita posting. Nanti juga kan suka ada lah 1-2 mah gitu yang ini. Buat reseller kayak gitunya udah ada berapa orang? Kalau yang misalkan online itu ada 70-an sih yang di 70-an. grup. 70-an. Kadang juga ada ya yang keliling-keliling. Maaf yang agak tua mah kan mereka nggak punya Iya, gadget iya. gitu ya. Ada sih kayak gitu juga. Jadi ngambil barangnya di sini gitu. Jadi Ngambil barang. dikelilingin ke Ke desa-desa desa-desa, nih ya. Iya, gitu. ada gitu juga. Tapi kalau misalnya ini di sini tuh ada nggak promosi gitu buat yang beli eceran gitu? Ada. Ada. Berarti di sini juga ada promosi ya kalau misalnya Misalnya beli Iya, banyak beli, gitu, uh, dapat Iya, dapat bonus potongan kayak gitu, harga iya. seperti itu. Iya. Saya juga kan di sini jual ecer sama grosir ya. Kadang-kadang para pedagang juga mereka pada beli ke sini Oh, iya. buat beli grosiran, buat dijual lagi. Kita juga kan harganya beda ya teh ya. Kalau misalkan ecer sama grosir gitu. pasti beda ya. Pasti karena beda. Bisa buat dijual lagi nih gitu Iya. ya. Sekarang kan lagi pandemi kayak gini ya. Terus bisa dijelaskan keuntungannya itu dalam per minggu atau per bulan itu dapatnya berapa? Omset kali Iya, ya. omset, lebih ke Omset. omset. Saya sih masih kecil-kecilan ya, bisnisnya masih kecil-kecilan. Memang sih saya juga pengen tahu ya pergerakan bisnisnya naik atau turun. Memang setiap hari suka dicatat, setiap hari, setiap minggunya gitu ya. Terus setiap bulannya. Kalau untuk per bulanan adalah sampai 30 sampai 40 jutaan mah omsetnya, masih kecil-kecilan sih. Iya. Terus jenis pakaian apa nih yang diminati selain daster gitu? Mungkin ada kayak gamis atau yang lainnya gitu. Maksudnya jenis apa aja nih selain daster gitu teh? Yang paling banyak diminati itu kan daster ya. Kalau sekarang paling setelan, tapi tetap yang bahannya rayon gitu. Bahannya sama cuma mungkin beda model. Beda Ya, model, kali ya. ya. Istilahnya kalau misalkan pakai setelan, ibu-ibu itu kalau misalkan mau keluar gitu, mau hangout atau mau anterin anak sekolah, tinggal pakai kerudung aja gitu katanya. Kalau daster kan buat di rumah aja nih. Misalnya saya juga kan pakai daster nih, jadi nyaman gitu kalau di rumah, tinggal pakai kerudung aja. Dalam kan fashion ini kan ada one set gitu, ada daster kayak gitu. Lebih fokusnya itu lebih ngejualnya tuh lebih ke area fashion dalam one set atau ke daster gitu. Di ini semua sih, semuanya pokoknya semua gamis,
biasanya kan permintaan pasar itu kan banyak ya. Jadi kalau misalkan mereka mau ini tuh di kita stok ada gitu. Jadi pelanggan tuh nggak bakalan lari ke yang lain. Jadi saya ngikutin pasar aja, daster, one set, difokusin juga gamis. Dan ini gamis anak-anak kayak gitu ya, setelan anak-anak. Gitu juga baju-baju formal atau atasan. Terus baju-baju setelan bukan yang rayon juga gitu teh, yang keringkel ada gitu ya. Nah, terus Teteh itu kan selain punya reseller 70 orang, Teteh itu jual di sosial media nggak? Iya, Gimana jual aja sendiri juga. Baru paling di marketplace ya, paling di story WA kayak gitu ya, story Facebook, beranda Facebook, marketplace, sama Shopee sih. Soalnya belum fokus ke yang lain juga, soalnya yang di sini juga masih suka keteter gitu. Paling ngelayanin kayak tadi itu. Yang kayak di reseller gitu kan ya? Iya, Lewat online ya. Lewat Nanti online. kesini gitu ngambil. Kalau nggak bisa Iya. dikirim nih Iya, ya COD. barangnya. Iya, COD. Jadi kalau misalkan barang datang, kita langsung foto katalog tuh. Oh iya. Foto katalog, habis foto katalog terus disebarkan, ada grupnya nih, disebar lewat grup WA. Nanti kan para reseller juga mereka iklan lagi dong ya, posting status di WA atau Facebooknya. Nah habis itu dia paling order kan, nanti di sini saya yang packingnya. Next mereka ada yang kesini, kadang ada juga yang COD kayak gitu sih. Jadi untuk Shopee, Tokopedia emang belum fokus ke sana. Shopee sih udah ada sih, sudah jalan. Belum fokus ke sana karena memang jualan di sana itu agak susah. Di Shopee? Iya, Shopee kayak Tokped itu agak susah. Jadi harus harus penjual yang benar-benar udah banyak order yang direkomendasiin buat Shopee. Kalau misalnya iya. kita yang stoknya masih sedikit-sedikit, Baru-baru baru-baru udah ketumpah. Iya, susah ya, susah. sekarang ya, Susah. Jadi saya nyari yang real dulu deh, utamain yang ini Karena aja dulu. masih banyak ya di sosial media, nggak cuma di Shopee gitu. Iya, banyak. Lebih cepat malah di WA, Facebook gitu ya. Marketplace, iya. Itu Berarti sih yang lebih cepet. banyak di ngeluarin pemasaran itu kayak di WhatsApp gitu, yang order online kayak gitu ya? Iya, kayak gitu. Terus dari bisnis ini apa pernah ngerasain putus asa mau gimana nih gitu kalau lagi down gitu? Iya, kadang sih kalau misalnya lagi sepi ya, kadang nggak rame, nggak seru, suka gitu. Emang ada sih, suka Kayak ada. rasa kayak ngedon gitu Iya. ya, dimana kita nggak ada pelanggan gitu. Iya, paling gitu. Nggak ada orderan, tapi Teteh tetap semangat nih sampai Iya. sekarang. walaupun Kadang saya juga tetap suka jualan. nanya-nanya kan, kalau misalnya lagi ngedown nih, biasanya kan tiap hari itu kan sampai keteter atau apa gitu ya. Terus sekarang minggu ini sepi banget gitu. Kadang saya suka sharing sama pedagang yang lain. Oh iya. Teh gimana jualannya gitu. Sepi banget malahan. Oh, berarti sama, berarti bukan di sini saya. aja gitu. Mungkin karena ini ya Kondisi iya, ekonomi. kondisi pandemi juga seperti pandemi, ini iya. gitu. Itu sih. Ya, terima kasih. Mungkin segitu aja pertanyaan dari kami. Makasih atas waktunya buat memberikan sharing-sharing kepada Iya. kami gitu. Terima kasih ya Mbak Elda. Iya, sama-sama. Nih buat teman-teman nih yang penasaran sama produknya Ayunda Fashion, kalian bisa langsung follow IG-nya. Apa tuh nama IG-nya? IG-nya Elda Ayunda. Nah, kalau kalian nih yang rumahnya dekat di daerah Rawamerta, kalian bisa langsung datang ke store-nya. Ada di mana teh? Store-nya kita di alamatnya Dusun Gombol, Desa Gombong Sari, RT 1 RW 1, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Nah, buat kalian nih yang rumahnya jauh atau apa, kalian nggak usah khawatir karena di sini bisa pengiriman lewat bisa ekspedisi gitu ya. Jadi kalian nggak usah khawatir nih karena harganya murah-murah. Kalian Dan buruan kualitasnya order juga ya. sangat oke. Iya.